ya. Nah, ini inkubator. Ada yang udah pernah lihat inkubator? Sudah pernah praktek di baby belum ya? Tapi pernah melihat ya. Oke, kalau belum besok gitu ya. Nah, biasanya inkubator ini kita sediakan itu adalah untuk bayi-bayi yang dalam kondisi yang membutuhkan. Dalam artian misalnya bayi lahir prematur, bayi yang lahir BBLR ya, atau bayi-bayi dengan kondisi khusus. Nah, yang membutuhkan ruangan yang suhunya bisa kita atur, kita stabilkan ya, gitu. Jadi kalau bayi yang lahir normal, lahir sehat ya, tidak ada masalah, kalau adik lihat dia akan dirawat gabung dengan ibunya ya. Nah, kalau yang ini biasanya kita taruh dia dirawat di NICU ya, Neonatus Intensive Care Unit, atau di perinatologi ya, ada menggunakan inkubator. Nah, namun bayi dalam inkubator tidak polosan seperti ini ya. Dia ada terpasang infus ya, di sini ada infus sambung ke tangannya ya. Ada terpasang pulse oximeter untuk nanti mengetahui apa? Saturasi oksigen. Bisa juga nanti ada sensor suhu ya. Nah, seperti ini alatnya. Nanti ini nyambung ke monitor. Nah, kalau yang ini untuk infant warmer biar disambungkan di sana. Kalau bayi kita di sini boleh kita taruh yang ini. Ya. Nah, ini untuk mengetahui berapa sih suhu bayi. Nanti ini ditempelnya di kulit pakai plester seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada juga yang terpasang menggunakan alat bantu nafas seperti CPAP, boleh nanti searching CPAP ya, gitu. Nah, untuk inkubator ini supaya kita bisa atur suhunya, dia harus disambungkan dengan sumber listrik nanti ya. Ini ada kabelnya. Ini sumber listriknya agak jauh ya. Nih, dia harus disambungkan ya. Hanya silent sedikit ya. Nah, nanti untuk suhu kita boleh atur di sini adik-adik ya. Nah, Dedek lihat di sini ini ada fitur pengaturan suhu tubuh, suhu inkubatornya bayi. Ya, kalau nanti adik praktik boleh diperhatikan berapa sih suhu yang disetting di sini supaya dia hangat ya. Nanti ini ada tanda panah naik turun, ini untuk mengatur, boleh dinaikkan, boleh diturunkan. Ada fitur seperti kunci di sini untuk menjaga supaya dia dikunci gitu ya, jadi nggak mudah berubah ya. Nah, yang ini salah satu bentuk inkubator. Nah, kalau yang ini kita belum ada yang bisa mengukur berat badan, tapi kalau di beberapa rumah sakit sudah ada ya, jadi tinggal dipencet nanti bisa kita tahu berapa sih berat badan bayi ini. Tetapi nanti tetap kalau mau ukur berat badan bayi, diapersnya atau pampersnya harus dilepas dulu ya. Nah, kalau kita tidak punya yang seperti itu, kita nanti tambahkan menggunakan yang timbangan manual ya, gak apa-apa untuk belajar ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti bayi yang ada di sini otomatis kan dia tidak dipeluk oleh ibunya gitu ya, tidak selalu bersentuhan dengan ibunya ya. Sehingga disinilah perannya adik-adik sebagai perawat itu untuk caring, menjaga bayinya ya. Nah, untuk bayi dalam inkubator ini tidak hanya adik harus memandikan saja, itu salah satunya ya, tetapi juga kita fasilitasi supaya pertumbuhan dan perkembangan bayi di sini optimal. Ada namanya asuhan developmental care ya. Jadi itu asuhan untuk perkembangan bayi ya Dedek. Jadi kita harus memfasilitasi itu. Nah, pada saat nanti adik memberikan pelayanan kepada bayi, harus kita perhatikan beberapa hal. Misalnya adik mengurangi kebisingan. Nah, kayak misalnya nih kita bekerja, adik sambil ngerumpi dan sebagainya, itu tidak boleh ya. Kalau di ruang bayi kan adik dengar ada suara monitor, itu aja udah cukup crowded ya. Nah, apalagi kalau misalnya adik bekerja nih, ini namanya pintu inkubator ya. Nah, ini boleh diputar ya, jangan ditarik paksa ya, diputar. Ini boleh dibuka seperti ini untuk memasukkan bayi. Nah, misalnya adik habis membuka begini, kemudian adik tutup. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi tutuplah nanti pelan-pelan. Jadi jangan sampai kita membuat bayi itu tidak nyaman ya. Begitu juga membuka jendelanya, menutupnya. Ini kalau membuka jendelanya nanti dipencet gini, jangan dipaksa tarik ya, dipencet. Nah,
Ini juga sama. Untuk menutupnya tinggal disamakan ya. Kemudian tuh tidak berisik. Kemudian pencahayaan biasanya kalau di ruangan kan terang ya. Nah, ini boleh adik-adik tutup dengan kain. Ada penutup inkubator atau adik pakai kain bedong boleh ya. Kain bedong ini kita tutupkan saja dia di bagian atasnya adik-adik, sehingga bayi itu saat dia istirahat tidak silau gitu deh ya. Sama kayak adik-adik tidur, kalau matanya menghadap ke atas terus melihat lampu, silau nggak? Silau. Ini gitu juga ya. Jadi kita ini boleh seperti ini, atau kalau kalian punya nanti di ruangan yang sampai setengahnya, tapi tidak full, karena kita supaya bisa mengobservasi kondisi bayi. Nah, kemudian berikutnya kita bisa mengurangi nyeri pada bayi ya, dengan cara adik-adik bisa membantu menggunakan nesting, memberikan kenyamanan dengan nesting. Jadi yang adik lihat di sini, kain yang ini, bayinya seperti di dalam sarang ya. Nah, kalau sudah buka checklistnya, ya ini terbalik naruhnya ya. Nah, nanti ini nesting namanya, seperti bayi itu berada di dalam sarang. Jadi kalau normalnya bayi kan kalau tidur dipeluk ya sama ibunya sambil sounding misalnya ya, dinyanyikan lagu dan sebagainya. Nah, tetapi kalau bayi di dalam inkubator sendiri dia ya, sehingga adik-adik nanti boleh kita bantu dengan nesting ya, memberikan kenyamanan. Jadi merasa seperti dipeluk ya. Oke, nesting ini ada yang kain sudah jadi, ada juga yang kita buat saja dari kain bedong kalau kita nggak punya. Jadi beberapa kain bedong kita jadikan satu, terus digulung biar agak tebal ya. Tuh. Nah, kemudian ada di developmental care itu juga ada nanti minimal handling. Jadi meminimalkan frekuensi adik bolak-balik ke bayi untuk memberikan suatu intervensi yang seharusnya mungkin beberapa itu bisa kita gabung. Tapi kalau seperti pemberian obat itu kan jangan digabung ya, semua dosis jadi satu nggak boleh. Misalnya tadi adik mau memberikan obat, lalu sekalian mau mengganti pampasnya atau mengganti popoknya atau merubah posisi tubuh bayi, itu boleh kita sekalian ya. Jadi kita kurangi bolak-balik. Kalau bolak-balik terus kan bayinya nggak dapat istirahat ya. Oke. Kemudian suhu tubuh, suhu lingkungan kita atur juga menggunakan inkubator ini ya. Nah, itu mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya. Jadi tidak hanya adik membersihkan bayi gitu, tidak ya, tetapi dalam bekerja kita ada hal yang harus kita perhatikan kayak tadi ya. Kemudian bayi-bayi ini sangat riskan sekali dia mengalami kehilangan panas ya. Beberapa tindakan yang akan adik lakukan itu dapat membuat perpindahan panas tubuh bayi ke benda. Misalnya, adik mau menimbang karena kita tidak ada fitur berat badannya di sini, sehingga kita perlu timbangan berat badan, ya. Nah, ini kan dingin alas ini, ya, sehingga kita perlu berikan dia pengalas, ya. Pengalas yaitu kain yang kalau bisa kain yang hangat ya, tidak kain yang dingin. Nah, ini kan tidak menambah beratnya dia, ya. Oke, ini tujuannya supaya apa? Kulit bayi itu tidak langsung kontak dengan benda yang suhunya dingin. Perpindahan panas secara apa namanya? Ingat nggak? Ada konduksi, konveksi, radiasi, evaporasi. Ingat? Ingat nggak? Ya, kalau dengan kontak berarti apa? Konduksi, ya, konduksi, kontak, ya. Jadi, dan berikutnya juga adik kan nanti akan sering nih membuka jendelanya. Ini sebenarnya tidak bolong gini ya jendelanya adik ya. Dia ada semacam plastik terus ada karetnya gitu ya. Jadi nggak langsung kok udara sebenarnya masuk ya. Ini cuma udah habis nih selnya kita. Nah, apa namanya di sini? Nah, kalau adik buka seperti ini terpapar bayinya ya. Siapa tahu adik buka jendela terus ada kipas angin misalnya nyala gitu, ada angin yang bergerak, itu juga bisa menyebabkan kehilangan panas secara apa? Konveksi ya. Kalau kita terpapar sama suhu yang sangat-sangat dingin, misalnya ada AC sentral dingin terus ya biarkan seperti ini, nah itu radiasi. Nah, nanti adik kan akan salah satunya perawatan bayi di inkubator itu adalah memandikan. Tapi tidak dimandikan cemplung dimasukkan ke bak mandi ini ya, tetapi di sini nanti.
Nah, kan tetapi kita kan akan menggunakan waslap yang sudah kita basahi. Nah, pada saat itu kalau tidak langsung dikeringkan, dibiarkan dia kondisi basah kulit bayinya, itu bisa juga terjadi kehilangan panas secara apa? Belajar lagi ya. Oke, itu beberapa prinsip ke sana kaitannya adik-adik. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi kita juga paham ya. Tangan kalian yang dingin ini juga kalau bersentuhan langsung itu penduksi dia. Jadi harus dihangatkan dulu, ya. Oke. Tuh, kemudian apalagi yang penting? Ya, pengaturan suhu inkubatornya nanti melihat usia bayi dan juga berat badan bayi. Ya, ini saya ambilkan di salah satu sumber. Nah, ada buku untuk perawatan bayi ya. Nah, di situ ada nih saya kopikan. Ini salah satu dalam mempersiapkan suhu inkubator ya, ada rekomendasi dari Academy of Pediatrics dan American College of Obstetrics dan Gynecologist ya. Ini dia melihat dari berat dan usia. Nanti adik boleh di foto ya bukunya biar bisa tahu. Jadi kalau misalnya dia usia 0 sampai 6 jam baru lahir ya. Kemudian beratnya kurang dari 1200, bayi prematur apa bukan? Bayi BBLR atau tidak? BBLR ya, di bawah berapa BBLR? Di bawah 2500 gram atau 2,5 kilogram, betul ya. Nah, jadi kalau misalnya dia anggaplah beratnya misalnya 1000 gitu ya. Nanti adik temperatur awal untuk inkubator ini kita setting dia di angka 35 derajat Celcius ya. Itu. Nanti kita observasi kira-kira suhunya mau bagus nggak dengan suhu inkubator sekian ya. Jadi tidak tanpa pertimbangan kita menyiapkan alat inkubatornya ya. Jadi dia harus ingat salah satunya itu adalah melihat indikatornya berat badannya berapa ya, usianya. Oke, sampai di sana ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Oke, selanjutnya saya masuk ke dalam perawatannya ya. Nah, inkubator ini perlu nggak sih dibersihkan? Perlu ya, inkubator ini sangat perlu dibersihkan adik-adik, sama seperti adik membersihkan bed ya. Nah, adik bisa adik bantu dikunci pakai kaki ya. Oke. Nah, sama halnya adik membersihkan tempat tidur kalian ya, tempat tidur pasien dewasa. Inkubator ini juga nanti dia harus dibersihkan. Nanti dalam membersihkannya adik-adik bisa, ada yang menggunakan cairan desinfektan, tapi nanti disesuaikan ya apa yang digunakan di ruangan. Itu menggunakan waslap, diperas kemudian dibersihkan seperti mengelap biasa, tapi dari bagian dalam dan bagian luarnya. Terutama ini area kita bekerja ini ya harus dibersihkan. Tuh. Kemudian untuk perawatan bayinya sendiri nanti ada memandikan bayi, kemudian ada memasang nesting dan memberikan posisi. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebelumnya sudah memandikan bayi di dalam di luar inkubator? Sudah ya. Masih ingat caranya? Masih ya. Mana ini saya ya. Nah, diawali dengan memastikan kondisi bayi ini stabil ya. Misalnya adik lihat dari suhu, kalau suhunya di bawah 35 apakah kita mandikan? Tidak ya, dipending dulu, boleh dipending sambil kita mengobservasi kondisi bayinya ya. Tapi kalau pampersnya mau diganti ya silahkan ya, tidak apa. Nah, kemudian peralatan yang perlu disiapkan adalah untuk memastikan adik-adik tahu kondisinya stabil atau enggak, kita cek vital sign-nya. Perlu adik stetoskop untuk dinatus ya, kemudian termometer ya. Lalu nanti adik ukur dulu berapa suhunya, meskipun tadi kita sudah terpasang sensor untuk suhu tubuh, kita boleh make sure lagi ya. Udah belajar pempis? Belum ya kelompok ini. Nanti boleh banyak latihan di pempis ya. Nah, kemudian alat berikutnya ini APD, rumah ya, APD, handscoon, masker, bersih apa steril ya di sini? Bersih ya, bersih. Kemudian kita perlu hand sanitizer ya, bengkok nanti untuk adik
yang barang-barang yang kotor. Nah, di sini ada disiapkan saya baby oil sama sabun. Baby oil biasanya kita pakai untuk massage atau VCO boleh. Atau berikutnya di sini ada sabun, tetapi ini opsional ya. Kalau kulit bayinya terlihat dia sensitif, mengelupas, itu kita perhatikan untuk pemilihan sabun ya. Biasanya kalau bayi berlari banget jarang juga dipakai. Nanti dilihat lagi SOP-nya ya. Ini situasional. Salon ini opsional, agak jarang kita pakai ya. Kemudian kita perlu siapin kasa. Ini kasa steril ya, kasa. Ini nanti untuk adik-adik melakukan perawatan pada tali pusarnya, betul ya. Boleh nggak tali pusar saya isi alkohol, isi obat merah? Tidak boleh. Tidak boleh ya, betul ya. Jadi cukup dibersihkan dengan air lalu dikeringkan ya. Kecuali kalau misalnya ada infeksi, nanti kita konsulkan lagi sama dokternya apa yang diberikan ya untuk pengobatan infeksi. Kemudian perlu kapas-kapasan ya di sini. Nanti ini komnya ini kita isi cairan DTT namanya. Air yang tadi sudah panas mendidih itu kita taruh di sini, ditutup, dibiarkan dia sampai turun suhunya. Jangan dipindahkan ke kulkas biar cepat dingin lah ya. Dibiasakan aja. Di sini perlu beberapa kapas. Di sini ada kapas cebok yang gede-gede ini. Nah, ini untuk membersihkan genitalia dan anus ya. Nah, cuma untuk membersihkan bagian mata, hidung dan mulut kita buat yang lebih kecil. Nah, nanti untuk bagian mulut ini bisa agak dibuat lebih panjang seperti ini ya. Lalu nanti digulung seperti ini. Nah, nanti ini yang dicelupkan ke cairan DTT. Nanti pas makainya dibuka, diperas dulu, dibuka, lalu digulungkan di kelingking, baru dibersihkan mulutnya. Tapi ada beberapa yang menggunakan kasa, cuma pastikan kasanya lembut dan seratnya itu tidak keluar ya. Ya. Oke. Kemudian kita siapkan juga kapas mata. Kapas mata itu nanti kita buat dia agak pipi, kemudian dalamnya diisiin kayak kapas juga ya, sedikit, sehingga nanti mau berbentuk seperti ini, bulat seperti bulu ya. Ini buat bersihin bagian mata. Karena kalau pakai ini kebesaran, kebesaran ya, jadi buatnya kecil. Nah, kalau sudah, kita siapkan juga nanti di sini untuk alat mandinya ada kom. Nah, komnya bisa kita siapin dua, boleh kom yang lebih kecil ya, pakai air hangat, hangat kuku. Ada 2 waslap dan ada 1 handuk kecil untuk mengeringkan ya. Kemudian adik perlu ini diapers atau popok. Tidak pakai baju ya di sini, tidak pakai topi, tidak pakai selop tangan, selop kaki, tidak ya, tidak bisa pakai ini aja. Kemudian kita perlu kain untuk mengganti perlak bawahnya ya, pengalasnya. Lalu kita perlu timbangan popok ya. Kenapa kira-kira harus ditimbang ya popoknya? Untuk mengetahui feses. Ya, untuk kita tahu berapa cairan yang sudah keluar bersama urin atau urin dan feses ya. Ditimbang nanti dan dicatat. Lalu berikutnya adik siapkan kain untuk nestingnya ya. Nanti yang agak panjang ini agak pendek, jadi agak susah kalau dipakai yang lipat. Nanti boleh buat yang lebih panjang ya. Oke, lalu tempat linen yang kotor ya, jadi biar gampang nih. Nah, itu sama ini tambahannya timbangan. Itu alat-alatnya ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Sebentar, saya coba peser dulu lagi tali pusarnya. Itu pantumnya, tali pusarnya sudah pus ceritanya ya, sehingga biar kita bisa latihan perawatan tali pusar. Ini saya buatin yang putih ini ceritanya tali pusar ya adik-adik ya. Bentar ya, saya plaster dulu ya. Oke. Nah, sekarang saya ke tahap kerja. Ini supaya adik bisa melihat, saya buka ya. Nanti kalau kerja tetap adik tutup begini ya, biar bisa adik melihat prosesnya. Nah, yang pertama kita akan timbang dulu berapa sih berat badan bayinya ya.
tetap adik cuci tangan ya. Apa kalau kalian pakai gelang, kalian pakai cincin kayak jam tangan tuh tolong dibuka dulu ya dan disimpan dengan baik. Takutnya kena gelang tergesek kulit bayi itu nanti lecet ya. Nah, dia nanti pakai handscoon bersih atau steril? Bersih. Nah, nanti kalau misalnya pada saat bekerja, jika handscoon kalian sudah kotor, kena feses misalnya, ya langsung aja diganti ya. Nah, kita pakai masker. Oke, ya. Kemudian kita siapkan dulu untuk timbangannya, karena saya tidak ada timbangan otomatisnya di situ. Jadi saya akan taruh di sini ya. Harusnya pakai meja portable itu boleh adik-adik ya, meja yang bisa dia di besar ya. Siapkan dulu ini yang didekatkan timbangannya ya, jangan nanti bayinya yang digotong jauh ya. Nah, ini sudah siap. Sebelumnya kita pastikan dulu kondisi bayinya stabil ya. Kita lakukan apa berarti? Ukur kita sign-nya ya. Nah, walaupun ini bayi ya adik-adik, tetap kita bekerja itu komunikasi ya. Nah, kalau sama bayi itu sentuhan juga salah satu nih untuk development karakternya ya. Kita sentuh dengan lembut ya. Selamat pagi adik. Nah, sekarang kita mau mandi ya. Kita ukur dulu untuk suhunya. Nah, kalau misalnya ada orang tuanya, kalian harus sampaikan dulu sama orang tuanya ya tindakan apa yang dilakukan. Nah, nanti sesekali boleh sambil diajarkan cara merawat tali pusarnya misalnya, sehingga nanti dia di rumah bisa ya. Oke, ukur dulu suhunya normal nggak dia? Oke, 36,7 boleh dimandikan ya. Oke, 36,7. Kemudian saya akan menggunakan ini menggunakan stetoskop ya. Kita hitung denyut jantungnya bayi. Ada hitungnya, kalau ada stopwatch langsung dihitung 1 menit ya. Nah, ini kita nggak bisa gini deh meraba, makanya kita dengarkan pakai stetoskop ya. Kemudian sambil adik lihat pergerakan dinding dadanya, hitung berapa frekuensi napasnya ya. Oke, untuk kondisinya stabil maka kita akan mandikan ya, diawali dengan menimbang biasanya ya. Sebelumnya kita lihat dulu, ini kalau mau ditimbang berarti pampersnya harus dibuka ya, dibuka dulu. Ini kita buka pampersnya. Kalau ada BAB maka kita bersihkan ini dulu gitu kan, nggak mungkin si BAB adik pindahkan ya, dibersihkan dulu. Ambil kapas ceboknya, bersihkan bagian ini ya. Kalau misalnya ini tidak ada maka kita bisa lanjut ya. Nanti kita akan pindahkan bayinya ke timbangan. Ini boleh dikeluarkan dulu nestingnya. Pelan-pelan ya nutupnya. Nah, kemudian alatnya kita dekatkan ke bayi. Sorry, ini belum kebuka pintunya. Kalau dia terpasang alat-alat deh, misalnya si pep dan sebagainya, nggak bisa kita sendiri ya. Nanti ada temen yang megangin alatnya, kita timbang bayinya ya. Nah, deketin, lalu kita angkat bayi. Nanti jangan begini megang bayinya ya. Nah ya. Nah, ini masukin tangan kalian ke sini, angkat sedikit badannya. Nah, ini disanggah. Jadi tangan kita menyangga bagian kepala dan leher sampai ke punggung. Lalu yang ini adik angkat. Nah, masukkan tangan kalian satu ke sini ya, bayinya tidak akan jatuh. Nah, temennya yang di satu megang alat. Nah,
Ini bisa dibantu didekatkan ya. Seperti ini. Jadi kita timbang berapa naik berat badan bayinya, posisikan yang pas. Oke, ini berat badannya misalnya 2,3 ya. Oke, sama kita pindahkan yang cepat ya. Sebelumnya kalau terpasang oximeter yang itu, terus suhu kalau dia sudah normal tadi boleh dibuka dia ya, sambil kita pantau. Oke, selanjutnya kita bersihkan bagian wajahnya ya, dari mata ya. Kita mulai ini boleh kita pindahkan lagi. Ikutin bentuknya om ya. Sekarang mau memancar. Nah, nih kita ambil beberapa kapas mata ya, kemudian kapas mulut. Kita press ya cairan DTT-nya tadi. Kemudian kita mulai bekerja ya. Nah, ini adik bersihkan bagian mata dari sini ya. Bersihkan. Itu ya. Nah, ini boleh pakai sisi berikutnya. Bersihkan bagian atas ya. Ini juga sama. Apa di tempat belek ini lah, Dik, ya. Nah, kalau udah, kemudian ambil yang baru, bersihkan hidung. Hidungnya, ya. Kemudian kita ambil kapas mulut. Nah, tadi ini kita sudah buat gulung ya. Kita buka dulu. Nah, ini dalam kondisi basah ya. Dilingkarkan di kelingkingnya, Dik, ya. Baru kita bersihkan swab seperti ini. Kemudian balik ya, gunakan sisi lainnya untuk membersihkan bagian mulut dan sekitarnya ya. Kalau misalnya pakai kasar, berarti pilih yang lembut ya. Nah, kalau sudah, kita ambil waslap ya. Waslapnya satu brush. Ini kalau mau pakai sabun, berarti untuk bagian wajah jangan dulu diisi sabun ya. Ya, isi air yang biasa. Kita bersihkan di sini. Tadi bagian kulit, pipi, telinga kan tidak dibersihkan ya. Baru bagian mata saja. Air hangat lagi untuk membilas. Nah, ya, sampai leher ya. Nah, ini langsung kita keringkan adik-adik ya, pakai handuk kecil. Ceritanya nih handuk kecilnya ya, karena nggak ada handuk kecil lagi. Nah, ini dikeringkan langsung, tap-tap, jangan digosok-gosok gini ya adik ya, tap-tap dia ya. Oke, kalau sudah, kita bisa isi sabun sedikit untuk di badan ya, tapi kalau sensitif tidak usah ya. Nah, ini bersihkan bagian dada sampai bagian atas perut. Nah, ya. Kemudian bagian tangan dari sisi yang jauh dulu dari kita. Oke. Kemudian dibilas cairan yang baru ya, yang bersih dari dada, bagian perut, kemudian tangan, bilas lagi bagian tangan. Nah, terakhir kita keringkan adik-adik, lagi keringkan bagian dada ya, kemudian bagian tangan. Nah, sekarang kita ke perut nih ya. Di perut adik-adik ambil kasa. Ini sudah isi cairan DTT ya. Nah, buka karena ini masih terbungkus, kita buka. Nah, sekarang adik-adik perkembangannya, perawatan tali pusar itu tidak semua rumah sakit sekarang itu dibungkus ya. Ya, ada beberapa yang udah tidak dibungkus. Jadi dari hasil riset itu tali pusar yang dibiarkan setelah dibersihkan, dikeringkan, dibiarkan tidak dibungkus itu lebih cepat kering. Nah, tetapi nanti tergantung ya, nanti SOP yang berlaku di tempat masing-masing. Yang penting prinsipnya sama adik-adik, bersih dan kering ya. Oke, kalau ini masih dia baru banget biasanya dibungkus. Dan di sini tali pusarnya basah, agak berlendir gitu ya.
biasanya berisi darah. Dan ini ada penjepit tali pusar di sini. Nah, ya, tuh, nanti penjepit tali pusarnya biarkan saja adik ikut bersihkan, tapi tidak dibuka. Tidak bisa juga kita buka itu. Ya, biarkan ya. Nanti ini akan pupus adik-adik, kurang lebih ada usia 3 hari, usia 4 hari, ada yang 7 hari, ada yang lebih. Tapi biasanya kurang dari 2 minggu udah lepas. Ya. Selama dia tidak ada tanda infeksi, ya aman. Tapi adik pas membersihkan ini sekalian lihat ada nggak tanda-tanda infeksi, ya. Di sana jelas. Oke, tadi sudah dibersihkan, sudah dibuka, kemudian kita bersihkan. Nah, sama seperti adik memandikan bayi yang cemplung, dibersihkan juga ya. Oke. Kemudian boleh ambil yang kering, boleh dibuka ya. Buka. Ambil yang kering, dia dikeringkan. Nah, keringkan sampai ke penjepitnya itu juga dikeringkan, ya. Kemudian adik buka lagi yang baru. Lalu kita coba bungkus ya. Ya, kalau misalnya dibungkus, maka diambil kasa yang baru. Nah, ini kan bentuknya seperti ini ya, memanjang. Nanti bentuk dia persegi dulu biar mudah adik lipat. Nah, untuk persegi gini. Lalu adik ini lipat dia bentuk segitiga. Nah, langsung dibungkus dulu. Nah, udah kering tadi. Taruh dia di bagian sini, atasnya ujung dari segitiga tadi membungkus bagian atas, lalu kita ikat ya. Tapi ini simpulnya simpul sekali, yang sederhana ya. Sampai dengan penjepitnya itu juga kita ikat ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita ke bagian perut bawah, genitalia dan kaki. Ambil lagi, ambil ini kapas ceboknya, pres ya. Kemudian adik bersihkan. Nah, lihat sekarang untuk genitalianya laki-laki apa perempuan nih pasiennya, jenis kelaminnya. Lihat genitalianya ya, vagina atau ini ya, penis ya. Nah, kalau ini perempuan berarti adik perlu beberapa, ada 4 misalnya ya. Bersihkan dulu labia mayora ya. Nah, tuh kemudian labia minora dibuka kanan, terus sisi satunya pakai bersihin yang sebelah kiri. Kemudian terakhir adalah klitoris, berarti dari atas ke bawah, jangan dibalik ya, dari atas ke bawah sambung ke. Nah, ini untuk membersihkan genitalia, membersihkan anus, ini angkat dikit ya. Jadi dari genitalia tadi, klitoris sampai dia ke bawah ke anus, bersihkan seperti ini ya. Nah, kalau banyak gitu melebar, berarti adik perlu lumayan ininya, kapasnya ya. Situasional yang itu. Oke, kalau sudah, ini bisa ditaruh di pot dulu. Lalu adik ambil aslap ya. Bersihkan bagian perut bawah kaki ya, kemudian dibilas. Nah, bagian depan sudah selesai. Kemudian sekarang kita ke bagian belakangnya ya. Nah, bagian belakang tuh kita bersihkan bagian punggung adik-adik ya, sama pakai waslap. Nah, nanti dalam memiringkan pasiennya itu hati-hati, angkat dulu bagian kepala dan disangga. Nah, baru tangannya adik masuk seperti ini. Nanti boleh dicoba ini ya, ini bayinya karet, jadi seperti bayi real ya. Nah, kemudian ini dibersihkan bagian punggungnya sampai ke bokong dan kaki bagian belakang. Kemudian dibilas. Ini ya, bilas. Nah, terakhir adalah dikeringkan ya. Kalau sudah, adik punya baby oil tadi, boleh langsung kita taruh balurkan baby oil atau PCO boleh ya. Isi tangan kita. Nah, kenapa harus dimasas ya bagian punggungnya? Biar aliran darahnya lancar ya, mencegah dekubitus. Nah, ini seperti ini ya. Di sini
bagian bokong yang sering kontak ya, kemudian bagian tumit ya, lalu di siku seperti ini ya. Kalau sudah, adik boleh ambil kalau yang baru. Telon jarang ya kita pakai, lotion juga enggak, udah cukup pakai siu. Nanti jangan terbalik ininya ya, yang perekat atau tali bagian atas. Nah, ini boleh dia di atas, mengikatnya atau merekatkannya nanti di bawah tali pusar. Tujuannya supaya nanti kalau ada urin nggak langsung kena ya, dia yang tertahan. Oke, kemudian ini nggak usah diselimutin gini ya, kita turunkan supaya adik bisa melihat di sini ya. Nah selanjutnya kita ganti, nanti jangan tidak rapi seperti ini ya. Kalau adik mau ganti nih, nanti kita dirapikan menggantinya. Sama seperti adik mengganti linen dengan pasien di atasnya ya. Angkat bayinya, geser, ambil ditarik kain yang kotor. Nah pastikan dia di bawah punggungnya itu tidak terlipat ya. Kalau sudah ya, terakhir kita pasang nestingnya. Nestingnya boleh bagian yang rapi itu di atas ya. Nah adik sekarang mau memberikan nesting dan memposisikan. Lanjut ini dek ya. Nah tadi kalau bayinya terpasang oximeter, kemudian sensor suhu, langsung kita pasang dulu. Sensor suhunya pasang. Ini oximeternya tadi kalau kiri pindahin ke kanan karena pakai plester itu, biar nggak terus itu aja yang ditekan ya. Kemudian infusnya dirapiin ya, biar nggak ada tertekuk. Baru adik terakhir nih dibuat ya supaya berada seperti di dalam sarang. Seperti itu. Ini dengan posisi supinasi ya. Kalau adik mau memposisikan front, jadi langsung miringkan ya seperti ini. Lalu adik nih, ini dia pastikan hidungnya tidak tertutup ya. Ini boleh sini. Ini bawa ke sini. Nah, ini yang ke sini dia. Kayak itu nanti ya. Ini posisi lateral atau sin ya. Kalau prone berarti nanti adik telungkupkan bayinya. Hati-hati alatnya, kalau terpasang sipap agak susah sih ya prone. Nah ini nanti telungkup seperti ini adik, tetapi lehernya tidak begini, miring ya. Nah ini karena karet ya, nggak bisa ditekuk. Sama nanti kurang lebih dia seperti ini jadinya, seperti yang digambar nanti ya. Nah ini karena karet ya. Oke, kira-kira bisa adik-adik melakukan? Nah lumayan ini kalau semua sesi dilakukan ya. Nah, oke, kita coba ya sekarang, adik-adik yang mencoba ya. Oke, sudah.